Baik, saudara, pagi hari ini saya mau berbicara dari teks kitab Yesaya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 40. Ya. Yesaya pasal 40. Kita akan baca ayat 27 sampai ayat 31, saudara. Yesaya 40, kita akan baca ayat 27 sampai ayat 31. Ya. Sudah saudara dapat? Yesaya 40, kita akan baca ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan baca bergantian, sebelah kiri saya ayat 27, sebelah kanan saya ayat 28, demikian seterusnya. 1, 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperlihatkan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau kenal? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, saudara-saudara, ya. Bagian ini menjadi sangat penting untuk kita dengarkan pagi ini. Karena yang pertama, saudara-saudara, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kelelahan. Di dalam istilah psikologi ada satu istilah itu, yaitu burn out. Burn out itu berarti padam. Ya, padam. Ya. Kadang manusia itu menjadi padam karena banyak faktor, ya kan? Mungkin faktor yang menyebabkan kita menjadi padam itu adalah masalah kita tidak kunjung selesai, bisa jadi. Atau mereka yang sakit kok tidak kunjung sembuh, ya. Atau mungkin perjuangan untuk masa depan. Atau bisa jadi perjuangan terkait dengan ekonomi, keluarga, hubungan-hubungan dengan orang lain. Ya. Itu bisa saja membuat manusia menjadi padam. Apanya yang padam? Semangatnya. Apanya yang padam? Pengharapannya padam. Apanya yang padam? Kekuatannya padam, saudara-saudara. Ya. Nah, ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Ya, kitab Yesaya ini saudara-saudara, mulai dari pasal 40 ya sampai pasal 55 ini berlatar belakang tentang pembuangan bangsa Israel Selatan atau Yehuda ke Babel. Ya, minggu lalu kita bicara dari Mazmur berapa? 126, sama latar belakangnya. Ya. Jadi kitab Yesaya pasal 40 sampai pasal 55, latar belakangnya adalah pembuangan Yehuda ke Babel, saudara. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa ketika mereka ada di Babel, ketika mereka ada di daerah pembuangan, orang Yehuda ini kehilangan martabat. Kenapa kehilangan martabat? Mereka tidak punya bait Allah. Dan orang Israel, orang Ibrani, kebanggaan utama mereka dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka adalah bait suci yang dibangun oleh Salomo.
Dan ketika Nebukadnezar menginvasi Yerusalem, saudara-saudara, tahun 585 sebelum Masehi, bait Allah di Yerusalem itu dibakar. Semua perkakasnya diambil, semua emas-emasnya diambil, dan Alkitab mencatat bait Allah itu menjadi tinggal puing-puing saja. Kebanggaan dan martabat mereka hancur seketika. Apa yang mereka bangga-banggakan, apa yang menjadi jati diri mereka, apa yang menjadi merek diri mereka, ya, istilahnya anak sekarang itu apa yang menjadi brandingnya mereka, itu hancur, saudara-saudara. Ya. Rusak, martabat mereka tidak bisa lagi dipulihkan, saudara-saudara. Dan hampir semua masyarakat Yerusalem ditawan ke Babel. Yang ditinggal siapa? Yang ditinggal itu yang gak berguna, maaf ya, memang begitu. Orang-orang yang gak berguna, yang gak pintar, ya, yang apa itu ditinggal. Ya, makanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibawa, betul lah, orang-orang pintar. Di pembuangan mereka ditawan, dijadikan budak. Ya, yang pintar-pintar dipekerjakan di istana, ya, memajukan bangsa Babel. Saudara bayangkan, orang Israel berada di dalam kondisi padam, burn out. Mereka padam, tidak punya semangat. Kalau saudara baca Mazmur 137, di situ nanti digambarkan di tepi-tepi sungai Babel, katanya, kami menatap, menangis, mengingat Yerusalem. Mereka mengingat tentang kebanggaan mereka yang sekarang tidak ada lagi. Saudara, pernah kehilangan jati diri? Ada yang sudah pernah kehilangan jati diri? Pernah kehilangan martabat? Kalau martabat sering ya, apalagi yang spesial ada kacangnya, itu diambil anak, kehilangan. Ya, orang-orang yang pernah mengalami kehilangan martabat, kami pernah kehilangan martabat, saudara. Dulu kami sangat miskin, dulu sekali, miskin sekali. Ya, jadi kami diperlakukan apapun sama tetangga, kita nggak berani ngelawan, saking miskinnya. Saya ingat beberapa kejadian yang sampai sekarang menempel. Waktu itu umur saya masih sekitar 5-6 tahun, tapi saya ingat betul, saudara, bagaimana beberapa orang memperlakukan kami itu sama sekali tidak bermartabat. Kenapa? Karena miskin. Ya, miskin. Dulu saya waktu sekolah, ya, tidak ada jati diri. Kenapa tidak ada jati diri? Baju dan celana yang saya pakai dulu sempat tidak layak. Kadang-kadang celananya bolong. Pernah satu kali saya dipanggil ibu guru yang mengasihi saya. Terus dia bilang, kenapa celanamu bolong, Nak? Saya diem aja. Satu kali kami pernah ikut lomba, karena saya tergolong pinter, wis bangga kan? Saya diikutkan lomba, tapi harus pakai baju putih, celana merah, SD kan? Baju saya itu butek betul, karena memang nggak ada gantinya, butek betul. Lalu ada orang tuanya teman saya, dia dekati saya. Lalu dia ajak saya ke rumahnya, karena rumahnya di samping sekolah. Dia ganti baju saya, saudara. Dia kasih yang putih. Bayangkan, saya pernah mengalami masa-masa sulit sampai seperti itu. Ya, waktu saya kelas 1 SD, masuk sore jam 1 siang, saya jualan tebu dulu yang udah dipotong-potong di sekolah tempat saya sekolah, kelas 1 SD. Ya, jadi jualan tebu saya. Waktu itu satu tusuk limper. Tahu limper? 5 perak atau 5 rupiah. Ya, begitu dulu saya. Jadi jati diri, martabat karena kemiskinan dan kebanggaan tidak ada. Tidak ada.
Ditambah lagi bapak saya sakit TBC hampir 2 tahun. Nah itu semua. Jadi kami pernah mengalami atau melalui masa-masa di mana kami tidak punya martabat secara sosial. Miskin semiskin-miskinnya. Ya seperti lagu Indonesia, miskin semiskin-miskinnya. Oh bukan miskin, itu rindu ya? Oh salah, berarti liriknya yang salah. Ternyata rindu itu. Ya. Jadi saudara-saudara begitu. Nah bangsa Yehuda mereka powerless, mereka tidak punya kekuatan apapun. Ya. Mereka kehilangan martabat, mereka kehilangan kebanggaan, mereka burn out. Saudara-saudara, padam. Tidak ada yang bisa diharapkan dari hidup ini. Putus asa. Nah itulah latar belakang Yesaya 40 sampai 55. Next. Nah, di dalam kondisi seperti itu timbul tuduhan terhadap Allah, saudara. Di ayat 27 coba bayangkan. Coba saudara lihat di ayat 27. Dibaca kembali. Satu orang baca kembali ayat itu. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Ya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperlihatkan Allah. Nah, jadi dalam kondisi padam, dalam kondisi susah, dalam kondisi kehilangan martabat hidup, kehilangan jati diri, kehilangan kebanggaan, orang Israel itu mulai menuduh Allah. Mereka mulai berkata, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan? Nah kalimat ini sebenarnya di dalam nuansa atau ekspresi yang disampaikan di dalam teks aslinya itu seperti ini. Mengapa Tuhan tidak lagi memperhatikan aku? Itu ekspresi yang timbul di sana. Mengapa Tuhan melepaskan pengawasannya daripadaku? Padahal orang Ibrani tahu betul Tuhan itu senantiasa menyertai orang Israel, betul? Kalau tonggak sejarah pemulihan Israel kita mulai dari keluarnya mereka dari bangsa Mesir, perjalanan itu ditandai dengan banyak mukjizat, betul? Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, manna dari surga 39 tahun 11 bulan, kasut 40 tahun tidak pernah rusak. Iya kan? Ular dan kalajengking di padang gurun tidak pernah menyentuh mereka. Bayangkan. Tabuhan-tabuhan dipakai Allah, tahun-tahun besar dipakai Allah untuk menyerang musuh-musuhnya yang terlatih. Betapa luar biasanya mukjizat Tuhan yang mereka alami, saudara. Dan di Babel semua itu terasa tidak ada lagi. Jadi orang Israel itu berkata, mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan? Artinya saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak lagi menyertai aku sebagaimana Dia menyertai kami dulu? Sebagaimana dulu nenek moyang kami disertai oleh Tuhan. Mengapa? Nah itu dia. Saudara, sebenarnya masalah terbesar dalam hidup kita itu kalau terkait dengan Tuhan adalah ketika kita tidak lagi disertai Tuhan. Betul saudara? Itu masalah terbesar dalam hidup kita. Uang banyak tidak menjamin. Tidak menjamin, saudara. Kita boleh punya uang, ya. Tuhan tidak pernah larang umatnya memiliki uang. Tuhan tidak pernah menegur orang karena dia kaya, tidak. Tapi Tuhan menegur ketika hati seseorang melekat pada uang. Abraham orang yang sangat kaya, dan Tuhan tidak masalah dengan itu. Tetapi faktanya kekayaan, ketenaran, keunggulan itu tidak berguna sama sekali kalau penyertaan Tuhan tidak ada. Iya kan? Makanya tadi lagu kita tuh betul, penyertaanmu Tuhan segalanya bagiku. Kalau penyertaan Tuhan sudah tidak ada, sia-sia kehidupan kita. Makanya betul dikatakan di dalam
perjanjian baru. Ya. Untuk apa kamu memiliki seisi dunia tapi kehilangan nyawamu? Dalam arti kamu nanti tidak selamat di kekekalan. Jadi kalau penyertaan Tuhan sudah diambil dari kita, itu kita nanti seperti Saul dan Simson, betul nggak? Saul dikatakan roh Tuhan undur daripada Saul. Simson juga gitu kan? Roh Tuhan departed seperti pesawat take off, mundur daripada Simson. Udah gak ada gunanya mereka. Saul seorang raja yang paling tinggi di antara orang Israel, semua sebahu dia paling tinggi gagah. Simson yang dengan kekuatannya bisa mengalahkan orang-orang Filistin, bahkan dengan 2 rahang keledai dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi ketika Tuhan meninggalkan dia, ketika Tuhan tidak lagi menyertai mereka, semuanya sia-sia. Nah, itu yang dirasakan orang Israel. Kenapa kami tersembunyi dari Tuhan? Kenapa kami tidak lagi disertai Tuhan? Ya jawabannya jelas, karena dosa-dosa Israel, kan gitu kan? Kalau kita baca kisah itu sebelum mereka ditawan oleh orang Babel, raja-raja mereka berdosa, masyarakatnya berdosa, mereka tidak lagi mau menyembah Allah, mereka mengaku mulut mereka, kitab Yesaya kan berkata, mulutnya memuji-muji aku, tetapi hatinya jauh dari padaku. Kondisi itu, akhirnya penyertaan Tuhan tidak lagi ada pada Israel. Mereka ditawan ke Babel, martabatnya hilang, semuanya hilang, saudara. Dan dikatakan hakku, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Dalam terjemahan baru 2 begitu, diabaikan. Ya, itu artinya apa, saudara? Allah tidak lagi peduli. Jadi hati-hati ya. Jangan pernah mengira bahwa Allah akan selalu peduli kepada kita. Keselamatan itu anugerah, betul. Pada titik tertentu kan, semua kita diselamatkan karena anugerah. Itu bukan hasil perbuatan kita. Efesus pasal 2 berkata seperti itu. Ya kan? Kamu diselamatkan oleh anugerah Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri. Tetapi setelah kita diselamatkan, Roh Allah hidup di dalam diri kita. Kita diberi kemampuan untuk hidup seperti Yesus hidup. Makanya Alkitab begitu banyak membawa kita kepada satu pemahaman apa? Kuduslah kamu, betul? Ya kan? Filipi pasal 2, karena itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh keselamatanmu. Dan yang masuk keselamatan di sana bukan pada titik yang tadi itu. Karena setelah kita selamat, setelah kita diberi anugerah, kita masih hidup dan kita harus hidup di dalam pengudusan. Saya sudah sering kali bicarakan ini, dan ini harus menjadi apa? Kita tangkap dengan baik, karena itu doktrin, salah satu doktrin utama kita. Kita tidak mengenal yang namanya sekali selamat tetap selamat. Kita tidak mengenal itu. Makanya Matius 7:7 berkata, tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Walaupun kamu mengaku aku Tuhan, tapi kalau kamu tidak menuruti kehendak Bapakku, kan gitu kan? Mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang masuk dalam kerajaan surga. Lalu ada lagi perumpamaan tentang pakaian pesta, betul? Semua diundang, ya kan? Dari apa? Penjahat, perampok, apa lagi? Pengemis dari jalanan, masukin semua, boleh masuk. Tapi ada satu nggak pakai pakaian pesta, dan kita sudah bahas itu. Dan dia dibuang. Kenapa? Untuk masuk ke dalam keselamatan pada awalnya itu memang gratis. Itu anugerah. Kita tidak mungkin punya kekuatan untuk masuk, tetapi setelah kita ada di dalam keselamatan itu, kita diberi kemampuan untuk tetap berada di sana. Nah, ketika kita tidak mau berada di sana, maka kita akan keluar. Sama seperti bangsa Israel ini, ketika
mereka membangun bait Allah dengan kebanggaan yang luar biasa. Tuhan hadir di sana, betul nggak? Walaupun kepada Salomo Tuhan bilang, saya tidak bisa tinggal di satu tempat, tetapi oke lah, karena bait Allah sudah dibangun, saya akan berdiam di sana, betul nggak? Ketika orang Israel sujud mengaku dosanya, maka di sana Tuhan akan memberkati mereka. Tapi setelah itu, bahkan raja-raja Israel setelah Salomo mati, rakyat Israel justru memberontak kepada Allah. Dan Allah tidak sungkan. Oke, kamu memberontak, saya tidak akan melindungi kamu, saya akan tarik perlindungan. Jadi hati-hati. Makanya kadang orang bilang, Pak, orang Kristen bisa nggak kesurupan? Sangat bisa. Kan Kristen agamanya, betul nggak? Belum tentu hatinya Kristen. Kristen kan KTP-nya. Saudara pernah lihat orang Kristen kesurupan? Saya sering. Karena hanya KTP-nya yang Kristen, hatinya belum tentu. Jangan bilang nanti setan takut sama KTP yang judulnya Kristen. Nggak ada itu. Oh, amal kita baca setan nggak takut kok. Makanya saudara-saudara yang masih taruh Alkitab di bawah bantal, jangan taruh lagi sekarang di bawah bantal. Alkitab itu untuk dibaca, bukan untuk dijadikan penangkal setan. Kita kira apa setan takut sama Alkitab? Enggak. Setan nggak takut sama Alkitab. Setan takut kepada firman Tuhan. Itu beda itu. Jadi hidup kita itu jangan seperti Israel ya. Mereka tidak lagi dipedulikan Tuhan. Perlindungan Tuhan ditarik, penyertaan Tuhan ditarik, dan Tuhan tidak peduli lagi sama mereka. Jangan bilang Tuhan Maha Kasih, tidak mungkin dia tidak peduli. Tuhan Maha Kasih betul, tapi Maha Kasihnya Allah bersyarat setelah kita diselamatkan. Saya mau tanya saudara yang punya perusahaan atau bos, taruhlah saudara pemilik usaha. Saudara mengasihi karyawan saudara, betul? Ya kan? Satu kali dia mencuri, diampuni, dikasihi. 2 kali nyolong, beda dia. 3 kali masih mencuri. Tetap kita mengampuni kan gitu kan? Mengampuni kita tetap mengampuni, tapi mempekerjakan kembali, tunggu dulu, betul nggak? Akhirnya dipecat, pengangguran, menderita. Lalu di luar dia bilang, katanya orang Kristen nggak punya kasih. Betul nggak dia? Betul. Salah dong. Demikian kita sering sama Tuhan, betul nggak? Perilaku kita kan sering begitu sama Tuhan kan? Tuhan mengasihi kita tidak? Mengasihi. Tuhan mengampuni kita tidak? Mengampuni. Tapi perbuatan kita akan menentukan apakah Tuhan akan mempercayai kita atau tidak. Itu. Mengasihi kita, Tuhan mengasihi, saudara, jangan khawatir. Tuhan mengasihi, tapi perbuatan kita, keputusan-keputusan kita, sikap-sikap kita akan menentukan Tuhan masih memberkati kita atau tidak. Ya, kita punya uang, diberkati Tuhan kita, tapi uang kita pakai untuk hal yang nggak berguna. Ntar dulu, jangan kira Tuhan itu akan berkati kita terus. Tuhan nggak suka juga berkatnya dipakai untuk hal yang nggak berguna. Berkat Tuhan buat beli hal-hal yang tidak berguna. Entar hati-hati, ada masa di mana Tuhan, waduh, uang saya kamu pakai begitu ya, supaya kamu kudus, lebih baik tak kurangi. Betul gak? Jangan bilang Tuhan kok tega ya. Bukan Tuhan yang tega, Tuhan menyesuaikan dengan perilakumu. Apakah Tuhan mengasihi? Sangat mengasihi. Justru karena itu Dia mengasihi kita. Jadi jangan salah ya. Tuhan mengasihi manusia, endless love, kasih yang tidak pernah berakhir. Tapi tentang bagaimana cara Tuhan memperlakukan manusia yang dikasihinya itu tergantung pada apa yang kita kerjakan.
Makanya ada perintah tetaplah setia, betul nggak? Ada perintah tetaplah kudus, ada perintah tetaplah jaga. Ada perintah itu. Kalau Tuhan tidak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat, nggak perlu ada perintah itu. Israel mengalami itu. Lalu Yesaya bilang sama Israel, Israel, tunggu dulu. Kamu bilang Tuhan tidak peduli. Kamu bilang Tuhan tidak menyertai kamu. Entar dulu. Ayat 29 dan 28 dan 29. Coba 28 29. Seorang baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terbuka pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada. Nah, entar dulu Israel. Kamu bilang Tuhan gak peduli. Kamu bilang Tuhan gak care lagi sama kamu. Kamu bilang Tuhan meninggalkan kamu. Kamu gak tahu atau kamu pura-pura gak tahu? Yang pertama Yesaya bilang, kamu harus ingat Tuhan itu kekal. Kekekalannya ditandai dengan apa? Karena dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kekekalan yang menciptakan. Bumi saja diciptakan, bro. Apalagi kamu. Kamu kan ciptaannya Tuhan juga. Kamu bilang Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan gak peduli, ngapain dia ciptakan bumi dan semua isinya ini? Ngapain coba? Kamu tuduh Tuhan gak peduli sama kamu. Sekarang kamu sakit, sekarang kamu lemah, tak berdaya. Kamu bilang Tuhan kok Tuhan gak peduli. Entar dulu. Tuhan tidak pernah tidak peduli. Tapi bagaimana dia memperlakukan kamu, itu tergantung maunya kamu. Betul kan? Kalau kita maunya diperlakukan tidak benar, ya sudah, Tuhan tarik perlindungan. Akhirnya kita diperlakukan dunia secara tidak benar. Gitu saudara-saudara. Saya pribadi saudara-saudara banyak sekali tertolong dengan hal-hal ini. Saya kesaksian. Itu Kampung Mandi itu kan terkenal orang mual ya. Preman lah. Satu kali ada orang Kampung Mandi itu nabrak saya dengan motor depan bandara. Dia salah. Dia waktu jalan belum lebar gitu, masih dulu jalan yang laut. Orang-orang udah bilang, wah anak Kampung Mandi ini bahaya. Tapi entah mengapa saudara, ketika orang-orang dari Kampung Mandi datang beberapa orang dan bertatap muka sama saya tidak tahu mengapa ya, karena terkenalnya mereka kan preman. Yang gitu pastilah masalahnya. Entah dia yang salah tangganya. Betul ya Pak Martin? Betul. Soalnya dia pernah ngalamin di Kampung Mandi. Masih ingat saya. Waktu dia datang langsung, wih, ya Pak, ramah sekali. Tak perkenalkan saya pendeta lagi. Saya berpikir, apakah karena apa yang menyebabkan mereka sangat ramah dan bicara baik-baik kepada saya? Saya selalu kalau saudara masih ingat, saya sering berdoa, Tuhan berikan kami wibawa dari surga. Betul? Wibawa dari surga itu. Bayangkan, terhindar dari masalah, terhindar. Itu penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara. Ya. Jadi bagaimana engkau ingin diperlakukan oleh dunia? Itu keputusan bukan di tangan Tuhan, itu keputusan di tangan kita. Kalau kita mau diperlakukan oleh dunia secara tidak adil, maka berlakulah tidak adil. Kalau kita mau diperlakukan oleh dunia secara kasar, maka jadilah orang yang kasar. Tapi kalau kita mengikuti firman Allah, Tuhan menyertai kita. Ketika dunia ingin memperlakukan kita secara tidak baik, ada wibawa surga yang menyertai kita. Baik.
Iya kan? Ada wibawa Tuhan yang menyertai kita. Dan itu fakta, saudara-saudara. Yesaya mengingatkan mereka, Tuhan itu pencipta. Kuasanya tidak terbatas, tidak berkesudahan kuasanya. Lalu kamu bilang Tuhan gak adil, kamu bilang Tuhan gak peduli. Tampaknya Tuhan tidak peduli, ya karena perilakumu begitu. Gitu, saudara-saudara. Lalu dikatakan lagi, Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Digambarkan dengan apa? Tidak terselami pikirannya atau pengertiannya. Hikmat Allah tak terbatas. Lalu kamu tuduh Tuhan tidak peduli sama kamu. Dari mana jalannya? Kadang-kadang kita harus bisa membedakan perasaan kita dengan kenyataan yang ada. Ya, kadang-kadang perasaan kita terhadap Tuhan itu paling banyak dipengaruhi apa? Apa yang kita alami kan? Semua orang sama, kayak saya juga. Kalau dapat berkat, nggak pernah ngeluh saya, betul? Ada orang ngasih saya misalnya 7 juta. Ini Pak Sam, 7 juta. Nggak akan saya bilang, ya Tuhan, kenapa harus saya ya Tuhan? Kenapa tidak Om Yakub saja? Belum pernah saya ngomong gitu. Belum pernah. Ada yang pernah begitu? Tapi ketika giliran kita dapat persoalan, ban sepeda motor pecah di tengah jalan, pas uang tidak ada. Tuhan, kenapa begini nih? Tuhan apa nggak ngerti ya saya sedang mau ke gereja? Tuhan apa nggak ngerti ya saya sedang buru-buru? Kita sering begitu kan? Salah? Tidak sebenarnya. Tapi itu membuktikan bahwa perasaan-perasaan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita alami. Nah, sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya tidak begitu. Orang juga kan nggak mungkin ban motornya pecah lalu soraklah, haleluya, yes, soraklah. Kenapa Mas? Ban motor pecah, haleluya. Nggak ada juga begitu. Itu mabuk agama namanya. Tetapi dari pernyataan ini kita tahu perasaan-perasaan kita sangat tergantung kepada apa yang kita alami. Sebaiknya tidak begitu. Perasaan-perasaan kita harus tergantung kepada kebenaran firman Allah. Iya kan? Ketika saudara dapat berkat, ya mengucap syukurlah kan gitu kan? Tapi ketika kesulitan ada, tetaplah mengucap syukur begitu. Kalau berdasarkan firman Tuhan. Lalu digambarkan lagi, ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan digambarkan sebagai Allah yang capable, mampu, punya potensi yang tidak bisa dimiliki orang lain. Dari mana kita tahu? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa yang lelah dan tidak berdaya di sini? Orang Israel. Kan mereka padam. Sebenarnya Tuhan berikan kamu kekuatan. Tuhan itu memberikan kamu semangat. Cuma karena kamu sudah padam, kamu gak bisa lagi merasakan Tuhan bekerja dalam dirimu. Hati-hati loh. Selalu ada titik tidak bisa kembali. The point of no return. Titik tidak bisa kembali. Hati-hati. Paulus mengingatkan kita supaya tetap hidup dengan hati nurani yang murni, yang bersih. Karena apa? Ada titik tidak bisa kembali. Saudara tahu Firaun? Dia mengalami titik tidak bisa kembali. Dia mengeraskan hatinya. Akhirnya di satu titik Tuhan izinkan hatinya betul-betul keras. Dan firman Allah berkata, Allah mengeraskan hatinya. Sampai 10 tulah dialami. Terakhir anaknya mati. Baru dia menyerah. Bukan lulusan, menyerah. Begitu Israel pergi,
bangkit lagi kekerasan hatinya, betul nggak? Waduh, nggak bisa dikejar, betul? Sampai akhirnya dia mati di laut Taberau, sampai mati. Makanya orang yang mengeraskan hatinya, hati-hati, endingnya malapetaka. Hati-hati. Makanya harus kita teliti hati kita ini. Dua kali kita KKA bahasnya apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 2 kali KKA itu ayat itu kita bahas. Hati-hati dengan hati. Bayangkan, orang yang mengeraskan hatinya kepada Allah, kepada setiap teguran Tuhan, kepada setiap perintah Allah, jangan sampai seperti Firaun. Berakhir di mana? Di laut Taberau, di dasar laut Taberau. Bukan Allah yang menghukum dia, tidak. Dia sendiri yang datang ke sana. Loh, betul nggak? Kenapa saya bilang begitu? Ketika Allah membelah laut Taberau, itu untuk siapa? Bangsa Israel jalan kan? Nah, setelah bangsa Israel semua melewati laut Taberau, laut itu harus disambung apa dibiarkan begitu? Harus sambung kan? Supaya laut ngalir lagi nggak? Lah siapa suruh mereka ikut naik? Masuk. Lu betul nggak? Kenapa tentara Firaun ikut masuk ke situ? Demi apa? Ya, demi mau hancurin Israel, mau memuaskan hasratnya yang berdosa itu loh. Tuhan hanya mau Israel melewati laut itu. Cuma untuk Israel. Lah kamu masuk ya sudah, silakan berenang kan gitu. Kadang-kadang kita menuduh Allah yang menghukum kita, padahal kita yang datang sendiri kepada penghukuman itu. Iya kan? Makanya teks doa Bapa kami itu begitu. Jauhkanlah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kami bisa sendiri datang ke sana. Nggak usah bawa kami Tuhan, nggak usah repot. Kami juga bisa kok datang ke sana. Kan kita sering begitu. Firaun mati bukan dihukum Tuhan loh. Maunya sendiri dia loh. Tuhan membelah laut Taberau itu supaya Israel berjalan. Nah begitu Israel sampai di seberang sana, ya laut harus disambung, ditutup. Lah siapa suruh yuk masuk? Betul. Itu namanya berkat bagi orang lain, kutuk bagi Firaun itu. Makanya jangan suka menginginkan berkat orang. Karena belum tentu berkat orang adalah berkat kita. Bisa jadi kutuk. Kenapa? Contoh teman saya beli helikopter. Saya minta helikopter, kutuk itu. Bukan soal itu juga, bensinnya gak cukup. Beli motor aja susah aja minta ampun. Helikopter hidupnya. Bisa jadi kutuk itu, bisa ngutang saya di mana-mana. Betul? Makanya jangan suka ngikuti orang lain. Orang lain beli NMAX, kita beli KLMNO Omax biar lebih jago dari NMAX. Ya kan? Jangan. Karena berkat buat orang lain belum tentu berkat buat kita. Ya itu tadi. Ini jadi kemana-mana ya. Ya. Tuhan tahu situasi kita secara sempurna, saudara. Dan percayalah, dari ayat ini kita bisa berkata, Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap situasi kita. Ketika kita tetap di dalam kehendak Allah. Dia bilang kok dia Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Waktu itu firman ini kepada bangsa Israel, saat ini firman ini kepada kita. Jadi Tuhan tahu situasi. Apakah kita sudah berada pada keadaan di mana kita percaya Allah tahu semua tentang kita? Sudah? Sudah belum? Harusnya sudah ya. Kita harus sudah ada di dalam tempat situasi di mana kita percaya Allah tahu segalanya tentang kita. Kalau Allah tahu segalanya tentang kita, sementara Allah yang tahu segalanya tentang kita adalah pencipta langit dan bumi dari ujung ke ujung. Mazmur 136 berkata dia menggantungkan bumi cakrawala seorang diri
Dia menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang dan sebagainya. Dia tahu secara detail hidup kita. Apakah kita ragu penyertaannya bagi kita? Jangan ragu harusnya begitu. Jangan ragu. Tuhan tahu situasi kita perfectly, secara sempurna. Dia akan melakukan sesuatu terhadap situasi itu. Amin. Lalu dibandingkan dengan orang-orang muda. Orang-orang muda menjadi letih, lesu. Taruna-taruna jatuh, tersandung. Ini kan sebenarnya gaya bahasa ini. Orang-orang muda kan tidak mungkin letih lesu, betul? Orang muda itu makanya semangat muda. Ya, Rhoma Irama mengcapture tentang orang muda dengan lagu Darah Muda. Iya kan? Luar biasa itu. Tapi firman Allah berkata, biarpun engkau mengenal orang-orang muda tanpa lelah, mereka tetap lelah. Karena mereka bukan pencipta. Mereka tidak kekal. Yang tidak lelah itu hanya Tuhan. Makanya kalau kita lelah, kalau kita tak berdaya, datang sama siapa? Tuhan memang. Walaupun pada prakteknya itu tidak mudah memang. Tapi memang itu kebenarannya begitu. Yesaya mengatakan kepada Israel, kamu tuduh Allah tidak peduli. Sebenarnya kamu sendiri yang datang kepada penghukuman itu. Tapi okelah, karena kamu sudah ada di tempat pembuangan dan kamu mau bertobat, Allah tetap akan membawa kamu keluar. Betul nggak? Buktinya bangsa Israel dibawa keluar nggak? Bahkan oleh tangan raja yang tidak mengenal Allah, Kores. Ya kan? Mana itu di kitab Yesaya itu? Ada itu, saya lupa di pasal 44. Nah, pasal 44 ayat 28. Coba baca. 44:28. Yesaya masih 44:28. Seorang boleh baca. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Siapa yang dipakai Tuhan? Kores. Kores itu raja Persia, tidak mengenal Tuhan. Dipakai oleh Allah. Ya. Lalu ayat 31, ini ayat yang sangat penting kita bahas dengan cara yang benar. Perhatikan. Dikatakan tetapi orang, ini lanjutan dari ayat 30 ya. Orang-orang muda lelah letih lesu, terunam jatuh, tersandung. Tetapi siapa yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi apa tindakan kita yang benar? Next bro. Apa tindakan kita yang benar menghadapi situasi yang sulit? Apa tindakan kita yang benar menghadapi keletihan? Apa tindakan kita yang benar menghadapi kekacauan hidup? Firman Allah berkata, tindakan yang benar adalah menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di sini saudara-saudara. 15 kali kata ini dipakai di seluruh kitab Yesaya. 15 kali. Penting sekali hal menanti-nantikan Tuhan ini di dalam pemikiran Yesaya. Bagi Yesaya, menanti-nantikan Tuhan adalah salah satu inti dari ekspresi iman kita kepada Allah. Kafah. Sampai 15 kali Yesaya memakai ini di seluruh kitabnya. Menanti-nantikan Tuhan merupakan tindakan aktif. Menanti-nantikan Tuhan adalah kepercayaan bahwa Tuhan akan bertindak mewakili kita. Ingat, bertindak mewakili kita. Tuhan yang tak pernah salah, Dia baik adanya. Tuhan yang seperti itu akan bertindak mewakili kita. Itulah makna menanti-nantikan Tuhan. Bukan berarti menanti-nantikan Tuhan duduk di kursi lalu Tuhan kapan datang ya. Bukan. Menanti-nantikan Tuhan berarti percaya bahwa Allah akan bertindak mewakili saya terhadap situasi yang sedang saya hadapi. Menanti-nantikan Allah berarti percaya bahwa Allah akan bertindak mewakili kita semua
merespon apa yang terjadi di dalam diri kita. Allah yang mana? Allah yang tadi digambarkan, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang memberikan kekuatannya kepada yang letih dan lesu, yang memberikan semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Allah yang seperti itulah yang akan bertindak mewakili saya, yang akan bertindak mewakili saudara, kita semua, untuk merespon situasi hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Ya kan? Amin. Lalu apa yang didapatkan orang yang berharap kepada Tuhan? Ratapan pasal 3 itu ayat 25, coba bacakan. Ratapan 3:25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, Ya. bagi jiwa yang mencari Dia. Kata berharap di sana, kata yang sama, kafah, yang dipakai. Saya sudah cek ini. Jadi kalau kita misalnya merekonstruksi ayat Ratapan 3:25, Tuhan adalah baik bagi mereka yang menanti-nantikan Dia. Sama, kafah. Ya. Lalu apa hasil ketika kita menanti-nantikan Tuhan? Apa hasil ketika kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak mewakili kita, merespon situasi hidup kita? Apa hasilnya? Dikatakan mendapat kekuatan baru. Nah, ini juga unik, saudara-saudara. Mendapat kekuatan baru. Ya. Dalam teks aslinya kata mendapat kekuatan baru ini punya ekspresi kekuatannya diperbaharui. Ada kata halaf di sana. Diperbaharui. Tindakan memperbaharui kekuatan ini seperti tindakan mengganti pakaian. Lepaskan pakaian yang lama, gantikan pakaian yang baru. Kalau kita kan mungkin punya pandangan mereka kan mendapat kekuatan yang baru, kekuatan kita ditambahkan begitu kan? Tidak. Bukan itu nuansa yang dipakai di sini. Nuansa yang dipakai di sini adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seperti seorang yang menanggalkan pakaian lama, membuang pakaian lama itu, lalu menaruh atau memakai pakaian yang baru. Kita membuang segala kelelahan, kelesuhan, keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kita buang dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan bertindak mewakili kita, merespon keadaan kita. Dibuang, lalu digantikan dengan yang baru dari Tuhan. Makanya digambarkan seperti seekor Raja Wali. Saudara masih ingat ilustrasi tentang Raja Wali kan? Yang dia betul-betul membuang semua bulu-bulunya sampai 150 hari proses itu terjadi. Lalu yang baru muncul. Ketika Raja Wali itu mengalami metamorfosa seperti itu, firman Allah berkata, mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap barunya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kenapa mereka tidak lagi lelah? Kenapa mereka tidak menjadi lesu lagi? Padahal tadi mereka lelah, mereka lesu. Karena kekuatan dari Allah ada di dalam diri mereka. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Allah tidak terbatas. Itu dia. Ya, jadi sebenarnya hidup kita ini nggak bisa sendiri. Jangan ada seorang pun dari kita di ruangan ini yang menganggap saya bisa hidup tanpa Allah. Jangan. Itu bahaya. Tidak ada dari kita yang bisa hidup tanpa Allah. Karena apa? Kekuatan kita suatu hari akan habis. Kita akan burn out, kita akan padam. Dan kita satu-satunya hanya bisa datang kepada Allah, katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan yang baru. Aku ingin membuang semua kelelahan ini, membuang keletihan ini, membuang kelemahan ini, dan gantikan dengan yang baru.
Dan ini diperkuat oleh Paulus. Sebab orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah dibuang, yang baru telah datang. Betul? Jadi konsep itu berhubungan, saudara. Saya harap ini memberkati kita. Ya, kita tidak ingin seperti Israel, berdosa dulu baru lelah. Jangan. Tapi walaupun kita tidak sengaja hidup dalam dosa, selalu ada waktu di mana kita lelah. Betul? Selalu ada waktu di mana kita letih. Pada waktu kita letih dan lelah dengan kondisi hidup, berharaplah kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Sebab mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita